Apriani Winarno, mahasiswa Profesi Nurse Universitas Muhammadiyah Magelang. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang peran Satgas COVID-19. Yang pertama, menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat desa. Kemudian yang kedua, mengedukasi warga upaya pencegahan COVID-19, yaitu seperti isolasi di rumah agar tidak memberi stigma buruk kepada kasus suspek, kasus kontak erat, dan kasus terkonfirmasi. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi dan mendorong seluruh elemen masyarakat di desa dan kelompok masyarakat potensi dalam pencegahan penularan COVID-19. Kemudian yang keempat yaitu mendorong partisipasi masyarakat desa untuk menjaga kebersihan diri sendiri, kemudian menjaga kebersihan rumah dan lingkungan rumah, melakukan pembatasan kontak fisik, kemudian tetap berada di rumah. Jika tidak penting banget, sebaiknya kita berada di rumah, jangan keluar-keluar terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, bekerja sama dengan mitra desa, pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas terdekat, kemudian Babinnas, kemudian atau mitra desa lainnya, misalnya pendamping desa. Kemudian yang keenam yaitu menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun. Kemudian yang ketujuh yaitu membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Kemudian selanjutnya yaitu memantau dan mendata mobilitas warga yang berasal dari daerah terdampak COVID-19. Kemudian selanjutnya yaitu membantu warga yang kurang mampu atau warga yang sakit atau warga lanjut usia yang tidak memiliki keluarga. Kemudian yang terakhir yaitu memastikan di wilayah kita mematuhi protokol kesehatan yang telah disepakati bersama. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Misbahuddin, saya mahasiswa nurse dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan menjelaskan tentang penguatan rujukan di masa pandemi ini. Untuk rujukan ini biasanya disebut dengan suatu konsultasi ataupun pelimpahan tugas dari tingkat pelayanan kesehatan yang terkecil sampai ke yang terendah. Untuk sistem rujukan ini biasanya disingkat dengan sisrute atau juga sistem rujukan terintegrasi, teman-teman. Untuk sisrute ini dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi seperti 1. RS Online, 2. Medical Record atau RSU medis, 3. Sisrui Kontes atau sistem rujukan balik komprehensif dan terpadu. Selanjutnya, sistem pelayanan gawat darurat terpadu, Siranap, dan tracking ambulan, dan yang terakhir komunikasi rujukan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Mayawati, NPM 2006040006. Dalam proses merujuk pasien, khususnya pasien COVID-19, petugas rumah sakit tetap menerapkan protokol kesehatan serta melakukan pengelolaan kendaraan ambulan setelah merujuk sesuai standar yang berlaku. Sistem rujukan dalam masa adaptasi kebiasaan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan: yang pertama, merujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut rumah sakit rujukan COVID sesuai dengan kasus. Yang kedua, prosedur dengan pelayanan rujukan, yaitu mendapat persetujuan dari pasien atau keluarga, melakukan pertolongan pertama atau stabilisasi prarujukan sesuai indikasi pasien, melakukan komunikasi dengan penerimaan rujukan melalui pemanfaatan aplikasi sisrute, membuat surat pengantar rujukan dan resume medis rangkap 2, transportasi untuk rujukan dengan ambulan, pasien yang memerlukan pengawasan medis terus-menerus didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Dan yang terakhir, pemantauan kondisi pasien, rujukan, dan rujuk balik ke puskesmas di wilayah rumah sakit lapangan atau darurat COVID-19 terkait surveillance pasien maupun kebutuhan observasi selanjutnya setelah perawatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia, NPM 2006040010. Di
Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pemulasaran jenazah. Yang pertama ada prosedur pelaporan kematian, di mana terdapat beberapa prosedur. Yang pertama, keluarga atau anggota masyarakat harus melaporkan kejadian kematian yang diduga pasien itu sebagai ODP, PDP kepada ketua RT ataupun ketua RW. Kemudian ketua RW segera mengklarifikasikan kejadian kematian tersebut dan memastikan jenazah memang ODP atau PDP. Kemudian ketua RT tersebut menjelaskan kepada keluarga dan masyarakat agar tidak menangani jenazah terlebih dahulu, menunggu konfirmasi dari Satgas atau petugas puskesmas. Kemudian ketua RT atau RW itu melaporkan kejadian ini ke desa atau ke kelurahan dan menuju ke puskesmas. Kemudian bila ada konfirmasi dari pihak yang berwenang dan tidak peroleh, maka gugus tugas tersebut dapat memutuskan penanganan jenazah COVID melalui prosedur protokol penanganan jenazah. Adalah prosedur konfirmasi dan persiapan petugas puskesmas ataupun gugus tugas. Yang pertama, petugas puskesmas atau gugus tugas akan melakukan wawancara melalui telepon untuk mengetahui riwayat penyakit kepada keluarga dan juga ketua RT. Kemudian apabila hasil wawancara mengarah ke COVID-19, maka petugas akan mempersiapkan kelengkapan sebelum menuju lokasi untuk memastikan penyebab kematian ataupun disebut otopsi verbal. Kemudian petugas minimal 2 orang, kemudian menuju lokasi dengan membawa APD 1 set dan formulir otopsi verbal dan juga kantong plastik infeksius minimal 3 buah dan desinfeksi. Kemudian melakukan otopsi secara verbal untuk memastikan penyebab kematian, dan kemudian apabila jenazah dipastikan meninggal karena COVID-19, maka petugas akan menghubungi posko gugus tugas tingkat desa atau kelurahan. Kemudian selanjutnya akan memberikan penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal karena COVID-19. Adalah prosedur penanganan jenazah. Yang pertama, tim pemulasaran jenazah harus menggunakan APD yang lengkap. Kemudian pemulasaran jenazah dilakukan sesuai agama dan keyakinan yang dianut. Kemudian selain tim, petugas pemulasaran jenazah dilarang masuk ke area pemulasaran dan juga nantinya di pemakaman. Kemudian selanjutnya adalah tidak dilakukan suntik pengawet dan tidak dibalsem. Lalu akan dilakukan desinfeksi pada jenazah menggunakan cairan desinfektan. Kemudian menutup semua lubang dalam tubuh dan bekas luka apabila ada tindakan medis. Kemudian memasukkan jenazah ke dalam kantong jenazah yang tidak tembus air. Kemudian jenazah dimasukkan ke dalam peti kayu. Kemudian peti jenazah dibungkus menggunakan plastik lalu didesinfeksi sebelum masuk mobil jenazah. Jenazah sebaiknya disemayamkan tidak lebih dari 4 jam sejak dinyatakan meninggal. Lanjut ke bagian 4, yaitu prosedur memandikan jenazah. Bagi jenazah yang menurut medis dapat dimandikan, antara lainnya jika jenazah menurut medis tidak dapat dimandikan, maka lanjut ya ke bagian nomor 5, yaitu prosedur mengafani jenazah yang terpapar COVID sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020. Oke, bagian ke-6, pedoman mensolatkan jenazah yang terpapar COVID-19. Bagian yang terakhir yaitu pedoman menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19. Nah, teman-teman, untuk bagian selanjutnya mengenai pemulasaran jenazah akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Fitri Stianingrum. Silakan kepada Fitri, waktu dan tempat saya persilakan. Halo semuanya, perkenalkan, di sini saya Fitri Stianingrum, mahasiswa Profesi Nars Universitas Muhammadiyah Magelang. Yang pertama, kita langsung saja bahas tentang prosedur penyerahan jenazah oleh petugas pemulasaran jenazah kepada petugas pemakaman. Yang pertama, setelah semua prosedur pemulasaran jenazah dilaksanakan, tim pemulasaran melakukan desinfeksi diri sebelum melepas APD yang digunakan. Kemudian yang kedua, petugas pemulasaran jenazah membuka APD sesuai urutan prosedur yang ditetapkan dan memasukkan APD tersebut ke dalam kantong plastik untuk dilakukan pemusnahan.
Yang ketiga, tim pemulasaran jenazah selanjutnya dapat menggunakan masker dan handscoon untuk mengangkat jenazah ke peti jenazah ke mobil pengangkut jenazah. Tim pemulasaran jenazah menyerahkan jenazah kepada petugas dinas terkait yang telah disiapkan untuk proses pengangkatan jenazah. Saya akan menjelaskan tentang prosedur menuju tempat pemakaman. Yang pertama, petugas pemakaman jenazah terdiri dari satu sopir mobil ambulan atau mobil jenazah dan sekurang-kurangnya minimal 2 orang untuk petugas pemakaman. Dan yang kedua, sopir dan petugas pemakaman wajib menggunakan APD lengkap. Yang ketiga, petugas pemakaman membawa peti jenazah. Yang keempat, jenazah diantar dengan mobil jenazah yang sudah disiapkan ke tempat pemakaman. Yang kelima, sebelum jenazah diberangkatkan, pastikan bahwa tokoh masyarakat sudah mengetahui prosedur pemakaman tersebut. Dan yang keenam, pastikan penguburan tanpa membuka peti jenazah atau kantong jenazah tersebut. Selanjutnya, penguburan dapat dilaksanakan di tempat pemakaman yang sudah ditempatkan oleh keluarga dengan menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya, apabila proses pemulasaran jenazah selesai setelah jam 20.00, maka jenazah dapat dititipkan di RSUD setempat. Jadi, hal tersebut merupakan pembahasan dari poin pedoman pemulasaran jenazah akibat COVID-19. Semoga dapat menjadi panduan bagi petugas dan masyarakat untuk melakukan penanganan pemulasaran jenazah yang meninggal di lingkungan masyarakat.